Baik, salam, selamat hari Minggu untuk kita semua, baik untuk istri saya, untuk anggota jemaat, maupun semua pemirsa dimanapun Anda berada. Mari saudara sekalian, saya mengajak kita semua membuka Alkitab. Ada 2 bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan di Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus yang terakhir. Yang pertama kita akan membaca dari Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5, dan yang kedua yaitu Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 5. Sekali lagi, Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 dan Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 5. Baik, saya akan membacakan 2 bagian Alkitab ini untuk kita semua. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bacaan yang kedua, Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 5. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, serta memelihara firman Tuhan dalam hari-hari hidup kita masing-masing. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Semua orang tanpa kecuali tidak mau mengalami situasi sulit, tidak mau mengalami yang namanya cobaan, yang namanya tantangan yang membuat kita menjadi sengsara. Karena kesengsaraan itu sungguh menyakitkan, baik secara fisik maupun secara mental. Namun, walaupun sungguh menyakitkan, itu tidak berarti kita tidak bisa memanfaatkan kesengsaraan untuk kebaikan kita. Bacaan Alkitab pada saat ini berbicara tentang bagaimana memanfaatkan sebuah kesengsaraan untuk kebaikan. Menurut Alkitab, hal pertama yang harus dilakukan adalah mulai memandang kesengsaraan secara positif. Seperti misalnya melihat kesengsaraan, melihat cobaan, melihat tantangan sebagai sebuah kebanggaan. Bermegah juga dalam kesengsaraan kita, seperti Roma 5 ayat 3. Atau melihat kesengsaraan sebagai sebuah kebahagiaan, seperti Yakobus 1 ayat 2. Kemauan kita untuk melihat cobaan secara positif, kemauan kita untuk melihat tantangan dari sisi yang positif, kemauan kita untuk melihat setiap kesengsaraan kita dari cara pandang yang
benar. Itu ada pada manusia. Kenapa? Karena manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih apakah dia mau melihat masalahnya dari sisi positif atau negatif. Apakah dia mau melihat cobaan yang menimpa hidupnya dari sisi positif atau negatif. Apakah dia mau melihat kesengsaraan yang sementara dia alami secara positif atau negatif. Kemauan itu ada di tangan manusia. Manusia mau atau tidak. Namun kemampuan itu selalu Tuhan sediakan untuk manusia yang mau. Ketika manusia yang mau melihat secara positif tetapi kurang mampu, maka dia akan diberikan kemampuan oleh Allah. Itulah makanya kitab Yakobus pasal 1 ayat 5 menyuruh orang percaya untuk meminta hikmat. Meminta hikmat dari Allah. Karena Allah menyediakan hikmat untuk memampukan manusia yang mau melihat persoalan secara positif untuk sanggup melihat persoalannya dengan cara positif. Dengan hikmat Allah, manusia tidak mencemplungkan dirinya kepada kesengsaraan. Dengan hikmat Allah, manusia cerdik menghadapi setiap kesengsaraan. Tidak menciptakan kesengsaraan dirinya, tidak menciptakan kesengsaraan dalam rumah tangganya, tetapi siap menghadapi kesengsaraan, siap menghadapi kesulitan dalam rumah tangganya, siap menghadapi cobaan dan tantangan dalam rumah tangganya. Hal kedua yang ditawarkan Alkitab dalam memanfaatkan kesengsaraan kita adalah ketika ada kesengsaraan, ketika ada kesulitan, ada tantangan, ada cobaan, maka mulai menempa, mulai mengasah ketekunan, mulai mengasah kerajinan, mulai mengasah kesetiaan pada Allah. Jadi selama masa-masa sulit, selama masa-masa cobaan, selama masa-masa sengsara, orang percaya harus memanfaatkan itu dengan mulai bersikap tekun, dengan mulai bersikap rajin, dengan mulai bersikap rajin setia kepada Allah. Itu yang dibicarakan dalam Roma 5 ayat 3 dan 4 dan Yakobus 1 ayat 3 dan 4 soal ketekunan. Ketekunan itu muncul, timbul karena kesengsaraan, timbul karena cobaan. Sikap yang menurut Alkitab dapat membawa orang percaya menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang kuat di dalam iman yang bergantung hanya pada kuasa dan kedaulatan Allah. Dan ini memungkinkan orang percaya tidak lagi mengandalkan manusia, tidak lagi mengandalkan kekuatan dirinya, tidak lagi mengandalkan dunia, tidak lagi mengandalkan hal-hal yang sifatnya sementara, melainkan hanya mengandalkan Allah semata. Saudara, Alkitab berkata bahwa pada tahap itu orang percaya tidak mudah lagi
untuk kecewa oleh siapa. Pada tahap itu, orang percaya tidak mudah lagi kecewa oleh apapun tantangan, apapun persoalan, apapun pergumulan. Kenapa? Karena kasih Allah sudah bekerja di dalam dirinya dan tidak terpisahkan dari dirinya. Dia tidak dapat dipisahkan oleh apapun, oleh siapapun dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, dari sini kita menjadi semakin sadar dan tahu bahwa sebenarnya sebuah situasi sulit, sebenarnya sebuah situasi yang penuh cobaan, penuh tantangan, yang membuat kita sengsara, itu tidak selamanya buruk. Kita tahu itu. Justru sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui keadaan yang sulit, keadaan yang susah, keadaan yang penuh tantangan, keadaan yang membuat kita terasa sengsara secara fisik dan secara mental, dari situlah kita bisa menjadi orang yang semakin dewasa. Baik itu secara mental, ya, maupun teristimewa secara iman. Sehingga kita melalui berbagai tantangan, pergumulan, persoalan, dan kesulitan-kesulitan itu akan sungguh-sungguh menjadi pribadi yang percaya hanya pada Allah, kuasa Allah, dan mengakui kedaulatan Allah dalam setiap keadaan dan dalam kehidupan kita yang sifatnya hanya sementara di bumi ini. Itu semua kalau kita mau memanfaatkan kesengsaraan dan tantangan untuk kebaikan. Kalau kita mau belajar dari situasi sulit, pasti kita akan mengerti bahwa kesulitan menolong kita untuk tahu berdoa, untuk tahu baca Alkitab, untuk tahu belajar percaya walau tidak melihat. Kalau kita mau belajar dari tantangan-tantangan yang terjadi, maka kita akan tahu bahwa tantangan itu membawa kita menjadi seorang suami yang baik, yang tahu memimpin istri dan anak beribadah, berdoa, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan seterusnya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kesengsaraan Yesus yang kita hayati dalam minggu-minggu sengsara hingga saat ini, minggu sengsara Yesus yang terakhir ini, kita akan diberikan cara pandang baru. Kita akan memiliki cara baru dalam menangani setiap kesengsaraan kita. Kesulitan-kesulitan dalam rumah tangga tidak akan kita lihat melulu dengan cara negatif. Persoalan-persoalan dalam pelayanan tidak semata-mata kita lihat secara negatif. Persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tidak selamanya kita lihat dari kacamata negatif. Tetapi kita bisa membalikkan itu untuk melihatnya dari sisi yang lebih positif.
termasuk kesulitan yang diakibatkan darurat COVID-19 akhir-akhir ini, yang membuat secara fisik dan mental sebenarnya dunia lagi sengsara. Siapa yang bilang kita tidak sengsara? COVID-19 telah membuat kita semua berada di dalam kesengsaraan secara fisik mental. Siapa yang tidak? Pemerintah, masyarakat, pengusaha, orang miskin, tukang ojek, buruh pelabuhan, semuanya masuk dalam satu barisan orang-orang yang ada di dalam kesengsaraan. Ini semua terjadi dalam situasi darurat COVID-19. Tetapi saudara sekalian, kesengsaraan Yesus yang kita hayati selama masa sengsara Yesus hingga saat ini menolong kita untuk punya cara baru menangani persoalan ini. Mari kita belajar dari COVID-19. COVID-19 secara tidak langsung telah membuat banyak orang bertekun, banyak orang rajin cuci tangan, rajin makan sayur, makan buah, minum jus lemon nipis. COVID-19 mengajarkan kita banyak hal penting, yaitu salah satunya kita benar-benar mengerti kesehatan itu sangat penting. COVID-19 juga mengajarkan kita tentang bagaimana iman harus dibarengi dengan hikmat, yaitu bahwa kita harus berhikmat menyikapi tantangan-tantangan yang ada, tidak sembarang tabrak. COVID-19 mengajarkan kita bahwa ibadah itu tidak hanya di rumah gereja, kita juga bisa melaksanakan ibadah di rumah-rumah kita. Dan tidak ada masalah kalau selama ini kita punya banyak alasan bahwa di rumah tidak bisa ibadah. Maka COVID-19 membalikan keadaan dan mengajarkan kita bahwa di rumah pun kita bisa baca Alkitab, kita bisa berdoa, kita bisa beribadah kepada Tuhan. COVID-19 mengajarkan kita tentang pentingnya rumah untuk kita, pentingnya rumah untuk suami, istri, dan anak berkumpul bersama-sama. COVID-19 mengajarkan kita bahwa pentingnya kerja, tetapi penting juga istirahat. Penting orang lain, tetapi penting juga diri kita. Penting kesehatan kita, penting istri kita, penting anak kita, penting orang-orang dalam rumah kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita punya cara baru yang dihadirkan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka kita akan melihat bahwa setiap tantangan, setiap cobaan termasuk COVID-19 sebenarnya sesuatu yang berharga. Kita bisa seperti kitab Roma, melihat kesengsaraan sebagai sebuah kebanggaan. Kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Dan juga seperti yang dikatakan surat Yakobus, melihat kesengsaraan, melihat cobaan, melihat tantangan sebagai sebuah kebahagiaan. Karena di balik tantangan, cobaan, dan kesengsaraan itu ada hal berharga,
yang membuat kita menjadi pribadi sebagaimana yang Allah kehendaki sejak sebelum kita dilahirkan. Maka kita harus bersyukur. Ada suka tetapi ada duka. Ada senang tetapi ada juga susah. Ada perjalanan yang mulus tetapi ada juga perjalanan yang berliku-liku dan berbatu-batu. Kita harus mengucap syukur atas semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama-sama kita manfaatkan kesengsaraan kita. Kita manfaatkan ujian, tantangan, dan cobaan sebagai kesempatan berharga untuk mengembangkan diri, mengembangkan karakter kita, mengembangkan iman percaya kita. Sehingga dengan demikian, maka kita semua boleh keluar sebagai orang-orang yang lebih kuat, lebih positif, lebih sanggup, lebih dewasa, lebih kuat setelah tantangan itu selesai. Setelah COVID-19 berakhir ini, percaya kita tidak seperti sebelum COVID-19 ada. Kita akan berbeda. Karena apa? Kita mendapatkan sejuta hal penting, sejuta hal berharga di dalam masa-masa darurat COVID-19. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua, baik istri saya, baik anggota jemaat maupun saudara-saudara yang jauh di sana yang juga bersama kami dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati. Amin.